Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi di bagian ketiga. Jelajah soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sesuai kisi-kisi BKN, sesuai dengan FR CPNS tahun 2021. Kita mulai soal pertama. Soal pertama, kebebasan memiliki agama dan kepercayaan masing-masing merupakan bentuk pengamalan sila. A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, atau E. Sila ke-5. Pasti udah tahu ya teman-teman jawabannya? Ya betul, A. Sila ke-1. Kebebasan dalam memiliki agama dan kepercayaan masing-masing merupakan bentuk pengamalan sila pertama ya teman-teman. Nah, berikut butir-butir pengamalan Pancasila untuk sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, poin nomor 7 yang ada di soal ya teman-teman. Next, soal nomor pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan pengamalan objektif, yang artinya A. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila, B. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara, C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, D. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara, atau E. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawaban untuk soal nomor 2 yaitu A. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Nah, teman-teman, dalam pelaksanaan Pancasila itu ada secara objektif dan ada secara subjektif. Negara membawa dampak atau implikasi wajib hukum, yang artinya jika terjadi ketidaktaatan pada Pancasila akan dikenai sanksi yang tegas secara hukum. Sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa dampak wajib moral, yang artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan Pancasila secara objektif itu, jika terjadi pelanggaran maka akan mendapat sanksi berupa hukuman sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif itu nanti jika terjadi pelanggaran lebih ke sanksi moral dari masyarakat. Kita lanjut soal nomor 3. Terganggu dengan tetangganya yang setiap hari menghidupkan musik dengan suara yang sangat kencang. Dino sudah menegur tetangganya itu, namun tetangga tersebut tetap melakukan kegiatannya tanpa memperdulikan teguran dari Dino. Sikapnya A1, B2, C3, D4, atau E5. Berarti tetangga Dino ini melakukan hal yang membuat tetangganya atau orang lain tidak nyaman ya teman-teman. Nah, itu merupakan pelanggaran terhadap Pancasila sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut butir-butir Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini yang berdasarkan soal itu pada menghormati hak orang lain karena dia mengganggu dan sudah ditegur pun tetangga tersebut tidak menghiraukan teguran dari tetangganya sendiri, yaitu Dino. Poin ke-7 dari butir-butir Pancasila sila kelima yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan. Teman-teman bisa lihat videoku sebelumnya ya yang judulnya 45 butir Pancasila dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sana dijelaskan mengenai 45 butir dari kelima sila Pancasila. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, teman-teman, kalau bertemu dengan soal yang panjang, coba cari dulu bagian pertanyaannya teman-teman. Di sini ditanyakan tindakan PTSSS sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, baru kita masuk ke soal, supaya teman-teman bisa fokus ke inti dari pertanyaan dalam soal. Kasus pembakaran lahan di Riau tahun 2019 di mana manajer operasional PT Sumber Sawit Sejahtera atau SSS inisial AOH menjadi tersangka kebakaran hutan. PT SSS adalah perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Lahan perusahaan itu terbakar pada Februari 2019 lalu. Kebakaran diduga kuat akibat kesengajaan untuk memperluas perkebunan. Manajemen perusahaan sengaja membakar lahan untuk keperluan penanaman sawit baru. Ketika lahan semak belukar itu ludes terbakar, maka akan ditanami bibit sawit. Bibit sawit itu sengaja disiapkan untuk ditanami di lahan bekas terbakar yang luasannya mencapai 155 hektar. Akibat dari kebakaran hutan tersebut membuat aktivitas masyarakat terganggu, asap dari lahan yang terbakar juga mengganggu kesehatan masyarakat. Tadi ditanyakan tindakan PT SSS sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. A1, B2, C3, D4 atau E5. Yap, betul E5. Yap, betul E5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya poin tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Nah, berikut ya teman-teman butir-butir Pancasila untuk sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 11 dan sesuai dengan soal ini, itu terdapat pada poin 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi PT SSS itu sudah merugikan kepentingan umum dengan menyebabkan kebakaran, terjadilah asap, dan menyebabkan terganggunya aktivitas serta kesehatan dari masyarakat. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 5. Kasus bom bunuh diri yang terjadi di dua tempat yakni di sekitar Terminal Kampung Melayu pada 24 Mei 2017 malam. Keduanya terjadi di lokasi berdekatan dalam selang waktu 5 menit. Pelaku dan 3 anggota polisi dinyatakan meninggal waktu 5 menit. Pelaku dan 3 anggota polisi dinyatakan meninggal, sedangkan 11 orang dinyatakan luka-luka termasuk 5 warga sipil. Aksi bom bunuh diri ini merupakan penyimpangan Pancasila. A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kunci jawaban untuk soal nomor 5 yaitu B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah teman-teman, aksi terorisme yang tidak berbasis agama namun untuk menyebar ketakutan bertentangan dengan Pancasila kedua, terutama butir mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berikut butir-butir Pancasila yang terdapat pada sila kedua. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tengah. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Aksi terorisme yang untuk menimbulkan rasa ketakutan itu bertentangan dengan poin nomor 3 ya teman-teman. Kemudian dengan poin 5 dan nanti poin 6, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Poin 7, butir-butir Pancasila sila kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8, berani membela kebenaran dan keadilan. 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kita lanjut soal nomor 6. OPM atau Organisasi Papua Merdeka banyak melakukan tindakan-tindakan yang mereka anggap sebagai perjuangan untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Mereka bersikeras ingin memisahkan diri dari NKRI. Ini termasuk pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, sikap OPM tersebut mengancam keutuhan dari NKRI. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 yaitu C. Persatuan Indonesia. Terutama bertentangan dengan butir Pancasila, yaitu mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Oke, berikut butir-butir Pancasila untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Soal tersebut bertentangan dengan Pancasila poin ketiga dan 4 ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 7. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Carus menilai wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 adalah hal yang mengada-ngada. Rencana amandemen akan membuka peluang wacana masa jabatan presiden 3 periode. Wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah sistem demokrasi, menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas sangat erat kaitannya dengan Pancasila. A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, atau E. Sila ke-5. Kunci jawabannya itu D. Sila ke-4. Demokrasi merupakan wujud dari sila ke-4 ya teman-teman, terutama butir sebagai warga negara dan warga masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, berikut butir-butir Pancasila untuk sila ke-4. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, wacana yang ada di soal tersebut bertentangan dengan Pancasila. Lanjut ke poin 8, butir-butir Pancasila sila ke-4, yaitu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Kita lanjut soal nomor 8. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Pengakuan terhadap martabat manusia. 3. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. 4. Kedaulatan negara di tangan rakyat.
yang termasuk nilai-nilai sila kelima adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, atau E2 dan 4. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 yaitu B1 dan 3. Berikut penjelasannya. Nah teman-teman, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima diantaranya itu cinta akan kemajuan dan pembangunan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati orang lain, kemudian perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial, antaranya yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, kemudian cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk poin pertama itu keseimbangan antar hak dan kewajiban merupakan termasuk nilai sila kelima. Nomor 2, pengakuan terhadap martabat manusia itu merupakan sila kedua. Cinta akan kemajuan pembangunan termasuk nilai sila kelima. Yang keempat, kedaulatan negara di tangan rakyat merupakan isi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kita lanjut soal nomor 9. Bulan depan ada penerimaan karyawan di Rumah Sakit Umum daerah di mana Bapak Anton menjabat sebagai direktur rumah sakit tersebut. Bapak Anton menitipkan nama keponakannya kepada panitia seleksi agar nanti lolos seleksi masuk rumah sakit tersebut. Sikap Bapak Anton merupakan pelanggaran Pancasila, khususnya Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ya betul, E5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini termasuk ke nepotisme ya teman-teman. Korupsi, kolusi, dan nepotisme bertentangan dengan Pancasila kelima, terutama pada butir mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak orang lain dan suka bekerja keras. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sukma merupakan gadis remaja yang sangat menyukai fashion. Ia menyukai produk-produk luar negeri terutama dari negara Korea. Dan bahwa kualitas produk luar negeri lebih baik dari produk dalam negeri dan lebih bergengsi. Sikap Sukma merupakan pelanggaran Pancasila yaitu A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, atau E. Sila ke-5. Udah jelas ya teman-teman? Yap, betul, C. Sila ke-3. Nah, tidak menyukai produk-produk dalam negeri dan menganggap produk asing lebih baik dari produk dalam negeri bertentangan dengan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Terutama butir mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam persiapan tes CPNS tahun 2021.